Dia dengan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya, gimana? Dia bilang, karena kalau dia buat laporan, harus 2. Ya, jadi dia nggak mau melaporkan. Itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega gitu. Alhamdulillah tadi kita sudah pemeriksaan ya untuk keterangan klien kami, untuk pemeriksaan untuk laporan undang-undang IT yang kita laporkan ya. Mungkin kalau dia nanti jadi makin serius laporan polisi terhadap dia, mungkin dia akan ngebalas, bisa aja kan? Karena dia masih belum jelas semuanya, apakah memang dia sudah dilaporin, memang dia sudah disomasi oleh pengacara suaminya, sudah ada. Sudah ditunjukin surat somasinya, seolah-olah dia membuat keterangan bohong dan itulah, seolah-olah itu yang viral itu nggak benar katanya. Padahal itu ada buktinya semua. Intinya yang kami inginkan, laporan klien kami ini kan sebagai korban. Mohon untuk ditindaklanjuti, karena di sini namanya sudah tercemarkan kemana-mana. Mulai dari keluarga, mulai dari ya mata pencarian keluarganya juga, arahnya ke sana. Kerugian sangat-sangatlah luar biasa. Tapi kalau mertua, itu bagaimana tatanan sosial kita gitu. Itu kan ibu bagaimanapun. Seperti layaknya ibu kandung. Kenapa kita harus memilih ibu kandung gitu atau ibu mertua? Apa nggak ada perempuan lain? Apa yang dikatakan saudara NR itu tidak benar, penuh dengan rekayasa ya. Bak serial drama kisah hubungan terlarang antara Rosie dan ibu mertuanya tidak hanya viral dan menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, tetapi juga menarik perhatian banyak kalangan, tidak terkecuali pengacara kondang Hotman Paris. Ya, nama sekaliber Hotman Paris ikut menyoroti kisah viral hubungan terlarang antara menantu dan ibu mertuanya itu. Bahkan Hotman siap pasang badan untuk mendampingi Norma Risma, mantan istri Rosie. Belum lama ini pun Norma tampak menyambangi Kopi Joni untuk berkonsultasi langsung dengan Hotman Paris mengenai dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya dengan ibu kandungnya sendiri, yang sempat membuat dirinya hingga dilaporkan oleh mantan suaminya itu atas dugaan pencemaran nama baik di Polda Banten. Lantas alasan apakah yang membuat Hotman Paris hingga tergerak hatinya untuk membantu permasalahan Norma? Dan seperti apa pula curahan hati Norma kepada seorang Hotman Paris Hutapea? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Hubungan terlarang antara menantu dengan ibu mertuanya sampai kini masih terus bergulir dan menarik perhatian banyak orang. Kisah pilu yang dialami oleh Norma Risma bahkan memasuki babak baru usai mantan suaminya melaporkan Norma ke Polda Banten dengan sangkaan pencemaran nama baik. Rosie yang tidak terima dengan tuduhan mantan istrinya yang telah menudingnya telah berselingkuh dengan ibu mertuanya membuatnya memilih menempuh jalur hukum setelah sebelumnya melayangkan surat somasi yang dialamatkan pada mantan istrinya itu. Norma yang mengetahui dirinya dilaporkan mantan suaminya baru-baru ini pun tampak menyambangi Kopi Joni untuk menemui Hotman Paris guna berkonsultasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Lantas, seperti apakah curahan Norma tersebut dan alasan apakah yang membuat seorang Hotman Paris Hutapea akhirnya ingin membantu Norma Risma dalam permasalahannya dengan mantan suaminya itu? Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Hotman 911. Ibu Norma, say hello kepada banyak benar fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan
pabriknya diambil, produknya juga diambil. Ya, pabriknya diambil, produknya juga diambil. Hotman produknya aja nggak dapat. Kalau pihak sana benar membuat laporan polisi, kamu akan lapor balik nggak? Aku konsultasi dulu aja ya Pak sama pihak keluarga. Konsultasi dulu sama keluarga ya. Jadi Norma kemarin datang ke sini konsultasi, menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya, sudah cerai talak, ya. Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus-menerus. Karena itu yang diakui oleh undang-undang perkawinan kan. Saya dengar ada laporan polisi sekarang terhadap dia dugaan menyebarkan pencemaran nama baik atau apa itu, tapi masih belum pasti karena dia belum pernah dipanggil. Jadi saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mendingan kau juga bikin laporan polisi. Ya dengan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya gimana, dia bilang karena kalau dia buat laporan harus 2, ya. Dan dia nggak mau melaporkan, itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega gitu. Kalau di Kopi Joni itu kan memang konsultasi secara hal-hal yang viral kan. Tapi dia udah kasih saya bukti-buktinya. Karena dia juga belum dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya. Sekarang dia bilang dia tinggal sama bapaknya. Sudah tidak serumah lagi dengan ibunya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa dulu. Yang menyebarkan kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Itu teori hukumnya begitu. Jadi saya melihat bahwa Norma nggak terlalu khawatir lah kalaupun dia dilaporkan oleh suaminya, karena dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak ngomong sekarang. Mungkin kalau dia nanti jadi dimakin serius laporan polisi terhadap dia, mungkin dia akan ngebalas, bisa aja kan? Karena dia masih belum jelas semuanya, apakah memang dia sudah dilaporin, memang dia sudah disomasi oleh pengacara suaminya, sudah ditunjukin surat somasinya, seolah-olah dia membuat keterangan bohong dan itulah, seolah-olah itu yang viral itu nggak benar katanya. Padahal itu ada buktinya semua. Kuncinya kan di tangan Norma. Kalau Normanya nggak mau action, gue bisa apa? Ya kan, kemarin bolak-balik saya tanya, dia bilang tunggu dulu. Ya itu aja. Kalau laporan suaminya itu saya nggak melihat nggak terlalu bahaya. Ya, nggak terlalu bahaya, nggak masalah itu. Tapi mungkin paling repot. Viralnya kisah hubungan terlarang antara Rosie dengan ibu mertuanya sontak saja mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Pro dan kontra pun tidak terelakkan. Bahkan luapan kekesalan, cacian, dan hinaan harus diterima kedua belah pihak. Viralnya kisah hubungan terlarang antara Rosie dengan ibu mertuanya sontak saja mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Pro dan kontra pun tidak terelakkan. Bahkan luapan kekesalan, cacian, dan hinaan harus diterima kedua belah pihak. Terlebih bagi Rosie sendiri yang mengaku mengalami kerugian yang luar biasa usai dugaan perselingkuhan dengan ibu mertuanya viral. Maka atas dasar itu pula lah Rosie memutuskan untuk melaporkan mantan istrinya itu ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik. Lantas seperti apakah perjuangan Rosie dalam mencari keadilan yang ia inginkan?
Dan bagaimanakah pula pakar hukum melihat kasus rumah tangga Rozi dan Norma yang kini sedang hangat menjadi perbincangan banyak orang? Karena dia di luar batas, maka klien kami ini, Pak Rozi ini, Pak R ini ya, sangat terpaksa. Pokoknya permintaan dia sudah dipenuhi lah. Karena sudah berlebihan lah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya klien kami melaporkanlah di Polda Banten untuk undang-undang IT-nya. Jadi gini intinya. Intinya nanti kita ungkapkan di Polda Banten saja ya. Tadi kita sudah pemeriksaan ya untuk keterangan klien kami, untuk pemeriksaan untuk laporan undang-undang IT yang kita laporkan ya. Kalau untuk saksi, alhamdulillah kita mengajukan ada 2 orang, inisial D, yang kedua siapa? A. Dari mana itu? Itu ada yang dari keluarga dan ada yang orang lain. Spesifiknya karena saudara NR ini telah mengupload ya TikTok, sudah kemana-mana, mungkin seperti itulah. Sudah viral. Baik atau seperti apa? Ya yang kita ajukan yaitu dengan pasal undang-undang IT aja. Ya, karena itu cuma kesalahpahaman doang. Cuma ini kan lagi dikembangkan ya. Untuk mengarah ke seperti apa kita belum tahu dari pihak kepolisian karena itu menyangkut uang ya yang kita keluarkan kemarin seperti 25, terus terakhirnya 500 juta seperti itu. Intinya yang kami inginkan laporan klien kami ini kan sebagai korban. Mohon untuk ditindaklanjuti karena di sini namanya sudah tercemarkan kemana-mana, mulai dari keluarga, mulai dari ya mata pencarian keluarganya juga arahnya ke sana. Kerugian sangat-sangatlah luar biasa. Ya kalau memang dia terjadi seperti itu silahkan buktikan gitu, silahkan buktikan. Dari pihak R datang ke sini untuk membuat laporan pengaduan. Sepanjang ini baru laporan pengaduan, kami mendalami unsur yang dilaporkan. Hari apa laporan itu disampaikan ke Polda Banten? Minggu kemarin, hari Kamis kemarin. Yang diadukan itu pencemaran nama baik. Ada beberapa, namun masih kami dalami dulu. Itu. Nanti akan kami sampaikan kalau ada perkembangan lebih lanjutnya. Kami upayakan secepat mungkin. Ya, kami upayakan secepat mungkin dan maksimal mungkin biar ini cepat selesai masalah ini. Kita negara hukum. Siapa yang merasa dirugikan itu boleh melaporkan. Nanti akan dicari alat bukti juga. Betul nggak sudah melakukan pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik itu masuk di Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumannya sekarang turun menjadi 4 tahun. Artinya tidak boleh langsung ditahan. Jadi nanti biarkan saling mengadu data kalau menurut saya. Yang ini melaporkan terkait perzinahan, misalnya yang ini melaporkan terkait pencemaran nama baik. Dan dugaan saya sama Polresnya. Misalnya Polres Serang Kota misalnya. Nanti penyidiknya juga sama. Nanti di situ kan ada mediasi-mediasi. Kalau memang ini dilanjut pasti. Artinya sah-sah saja mau melaporkan siapapun sepanjang memiliki alat bukti. Artinya gini, kalau memang itu terbukti ada pencemaran nama baik, berarti kan jalan. Kemudian di sini pun terbukti terjadinya perzinahan, berarti proses jalan menjadi tahap 2. Yang di kepolisian namanya penyidikan, naik dua-duanya jadi tersangka. Kemudian naik dua-duanya ke Kejaksaan Negeri Serang. Kemudian di pengadilan. Nah, disitulah nanti dibuktikan. Nanti mana yang paling benar dari 2 kasus ini. Yang ini melaporkan perzinahan, yang ini melaporkan pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya pun ada di situ. Ancaman pidananya ada. Namun memang secara spesifik pembuktiannya agak susah karena bagaimana kita membuktikan mereka berzina. Itulah nanti akan dilakukan oleh penyidik. Penyidik akan melakukan sebuah penyelidikan. Syaratnya satu, ini adalah delik aduan, harus diadukan dulu. Tapi kalau mertua itu bagaimana tatanan sosial kita gitu. Itu kan ibu bagaimanapun. Seperti layaknya ibu kandung. Kenapa kita harus memilih ibu kandung gitu atau ibu mertua? Apa nggak ada perempuan lain?
Kabar adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Rozi dengan ibu mertuanya kian santer terdengar usai mantan istrinya itu membeberkan sejumlah bukti. Terlebih Rozi dan ibu mertua terpergok sedang berduaan. Alhasil semua mata kini memandang Rozi dengan tatapan sinis. Terlepas dari kejadian tersebut yang kebenarannya perlu dibuktikan, belum lama ini Rozi tidak mengelakkan jika dirinya memiliki hubungan dekat dengan sang ibu mertuanya. Bahkan jauh sebelum mengenal Norma, mantan istrinya. Lantas, seperti apakah curahan hati Rozi tentang permasalahan asmaranya dengan ibu mertuanya? Dan seperti apakah sanggahan Rozi atas segala tudingan yang dilontarkan oleh Norma? Ke saudara NR ya, kalau bisa saran saya banyaklah bertobat gitu. Satu, kedua karena yang dia viralkan termasuk kan ibu kandungnya gitu loh. Apa yang dikatakan saudara NR itu tidak benar, penuh dengan rekayasa ya. Ya singkat cerita, saya juga punya hubungan sama saudara NR ini. Saya kan pernah chatan ya sama ibunya gitu, bercandaan lah biasa. Nah, chatannya itu saya ketahuan gitu tuh sama saudara NR, candaannya. Mereka kan udah tahu nih, bapaknya juga udah tahu gitu tuh. Kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya sama ibunya. Malah saudara NR ini meminta nikah gitu tuh, meminta nikah kepada saya gitu tuh. Iya enggak, omongannya kayak gini, kalau kamu nggak nikahin saya katanya, nanti saya bakal sebarin chatan kamu ini sama ibu saya. Saya kan panik tuh, saya juga nggak mau, ibu saya lagi sakit, udah tua, nggak mau shock gitu kan. Nah makanya ya udah saya turutin nikah. Yang dituduhkan oleh saudara NR dengan klien kami R itu tidak ada yang namanya perzinahan. Saya ulangi, tidak ada perzinahan karena waktu penggerebekan itu posisi klien kami lagi ada di kamar mandi, lagi buang air kecil Pak katanya Pak, bener. Nah dia lagi di kamar mandi, sedangkan mertuanya nih ya ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak Pak? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi pakai? Iya. Nah pas saya tinggal masih pakai gitu tuh. Nah, balik lagi udah pas digedor udah telanjang, saya juga kaget. Nah, kok gini? Kan saya juga panik gitu, mau ngapain gitu kan. Ya udah kata saya gitu tuh. Bapak panik gitu intinya saya tuh. Mungkin orang panik gimana sih Bang? Lebih baik mengalah karena dia posisinya kan di situ memang ya mungkin orang menjustis seperti itulah. Ya. Adanya hubungan, tapi itu faktanya tidak. Ya, mungkin nih ya. Karena waktu itu saudara R ini ada kenyamanan dengan ibunya, lebih diperhatikan. Setiap kerja dibuatkanlah makanan, baju dicuciin. Mungkin dia lebih nyaman dengan ibunya dibandingkan dengan NR selaku istrinya. Makanya saya bersikap dewasa aja lah gitu. Ya udah sih, ayo kata saya kumpulin ini di Pak RT kan. Terusnya ya udah saya jelasin. Saya juga pas di situ nggak ada pengakuan, emang saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada perjinahan gitu Pak. Waktu ketemu di kontrakan itu sebenarnya mau ngapain Pak? Mau cerita tentang NR ini, sih gitu. Kenapa sih NR ini kok seperti ini gitu loh? Mungkin seperti itu. Mau curhat doang sih sebenarnya, nggak ada niat apapun gitu. Nah seperti itu Bang. Jadi karena mungkin curhatan itu mungkin gini Pak. Kenapa NR ini kok nggak mau pengen punya anak seperti itu? Kok mintanya apa sih Pak yang dibilang itu Pak? Rumah, mobil juga. Ya. Pokoknya kan di podcastnya juga ada kan. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.